kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji, kita bisa kemudian eh, bermajelis kembali yang membahas insya Allah masalah fikih pernikahan, munakahat yang seharusnya di pekan keempat gitu ya. Tapi kemarin saya mohon maaf izin karena ada beberapa hal yang membuat tidak memungkinkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita akan membahas terkait dengan masalah pernikahan yang bermasalah gitu. Kalau di PowerPoint sih urutannya adalah poligami, tapi nggak tahu kata Syauki pokoknya skip gitu. Ustaz, jangan yang itu, yang lain aja. Habis apa materi setelahnya lagi aja gitu. Itu nggak tahu requestnya Syauki atau yang lainnya saya nggak tahu. Tapi yes oke. Kita bahas yang lain dulu, yaitu terkait dengan masalah pernikahan-pernikahan yang bermasalah. Masalahnya di mana, konsekuensi hukumnya seperti apa. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tak lupa salawat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan berharap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman ini rahmati Allah, saya akan langsung saja share materi yang sudah saya persiapkan terkait dengan nikah-nikah bermasalah. Nah, sebelum itu, insya Allah akan saya bahas adalah terkait dengan jenis pernikahan beserta hukumnya. Sebagaimana kemudian pernikahan itu nanti ada yang sah dan ada yang apa namanya, ada yang kemudian syar'i, ada yang tidak syar'i. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada paling tidak 4 jenis pernikahan yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Satu, nikahnya yang sampai sekarang disahkan oleh Islam. Kemudian ada 3 lagi cara nikah yang kemudian tidak disyariatkan atau kemudian dianggap sebagai perzinahan. Ya, karena ada nikah yang royah, yang kemudian perempuan menancapkan bendera di halaman rumahnya. Pokoknya perempuan itu siap nikah, siapapun yang datang silahkan, mau ngapain aja boleh gitu. Ibaratnya kayak semacam DP dulu dah pokoknya semuanya invest aja dulu, ntar ketika hamil maka dia boleh menunjuk siapapun yang dia kehendaki untuk menikah dengan dirinya di antara laki-laki yang pernah hadir ke rumah dia, nginep di rumah dia. Hari ini siapa, besok siapa, besok siapa, besok siapa. Dan suami ini ya belum tentu, kan kalau zaman sekarang dan kalau misalnya konteksnya zaman ini gitu, kan kayak sayang banget ngapain kok kita kemudian mendatangi perempuan yang seperti itu. Ya, masalahnya belum tentu perempuan yang belum tentu laki-lakinya ini yang belum punya suami, bisa jadi udah punya mohon maaf belum punya istri, bisa jadi udah punya istri beberapa gitu, tapi tetap masih wah boleh deh ini coba gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu adalah pernikahan di zaman Nabi Muhammad yang ada dan kemudian dibatalkan oleh Islam, salah satunya yang seperti itu. Nah, kemudian sampai saat ini kemudian juga masih banyak masalah-masalah di dalam pernikahan itu, bahkan ada muncul lagi beberapa pernikahan yang aneh-aneh gitu. Kayak kemarin itu saya sempat mengomentari masalah, diminta mengomentari masalah pernikahan apa? Lavender atau apa yang namanya? Yang itu, yang apa namanya, cowoknya homo itu, kemudian dia nikah untuk menutupi kedoknya, itu hukumnya bagaimana dan seterusnya gitu. Model-model seperti itu misalnya. Eh, Kemudian wala'iyadzubillah gitu ya. Tentu ini satu hal yang teman-teman harus benar-benar tidak boleh dijadikan bercandaan. Ini satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan, yaitu istilah jatah mantan. Gitu. Jadi sebelum menikah kemudian dia berhubungan seksual dengan mantan-mantannya, yang kalaupun hamil ya udah apa segala macam, karena abis itu besok juga nikah kok sama suaminya. Ini satu hal yang sangat tidak boleh bahkan dijadikan bercandaan. Karena akan, kalau kita jadikan bercandaan akan menurunkan derajat kesakralan saking bangsatnya gitu. Saking bangsatnya perbuatannya. Jadi biarkan dia tetap kotor, sekotor-kotornya, biar kemudian tidak dianggap sebagai hal yang sepele yang lumrah, udah orang udah biasa. Meskipun mungkin orang udah biasa, tapi jangan boleh seperti itu. Nah ini kan juga satu hal yang sangat bermasalah sekali di dalam pernikahan itu. Nah, maka di antara yang bermasalah itu, paling tidak nanti nikah itu dibagi menjadi tiga. Satu, nikah yang sahih atau yang sah. Kedua adalah nikah yang batil.
keempat adalah nikah yang fasid. Nah, kalau sah insya Allah kita paham. Tapi kalau batil sama fasid bedanya apa? Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya wal fasidu fin nikahi makhtalafal ulama fi fasadihi. Pernikahan yang fasid adalah pernikahan yang ulama beda pendapat terkait sah atau tidaknya pernikahan itu. Artinya ada ulama yang mengatakan sah, ada ulama yang mengatakan tidak sah pernikahan model seperti itu. Itu maka dikategorikan sebagai fasid. Kemudian yang berikutnya, wal batilu, adapun pernikahan yang batil adalah pernikahan yang seluruh ulama sepakat bahwasanya nikah itu tidak sah. Itulah nikah yang batil. Nah, apa saja jenis dari nikah batil ini? Apa saja konsekuensi hukumnya dan apa saja jenisnya? Kalau nikah yang batil itu, yang kemudian semua ulama sepakat bahwa hal itu hukumnya haram, yang mana itu adalah pernikahan yang rusak, maka pertama, haram secara hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Hukum terkait masalah akhirat. Pahala atau dosa, surga atau neraka, gampangnya gitu. Pernikahan kalau batil berarti hukumnya haram, pelakunya berbuat dosa. Sedangkan kalau nikah fasid itu masih halal minimal menurut salah satu madhab yang ada. Artinya dia tidak berbuat dosa minimal dalam salah satu madhab yang ada. Nah, karena ini ranah perbedaan, maka tidak boleh kita mengkaitkan masalah dosa dan pahala dengan sesuatu yang sifatnya perbedaan pendapat. Misalnya apa? Karena para ulama mengatakan la yungkaru mukhtalafun fihi wa innama yungkaru mujma'un alaih. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih mukhtalaf, tetapi kita wajib untuk kemudian mengingkari sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Misalnya, uh, orang lagi dengerin musik. Musik itu hukumnya apa? Ini mukhtalafun fihi. Apakah kemungkaran atau bukan kemungkaran? Itu adalah sesuatu yang haram atau kemudian sesuatu yang halal tapi makruh misalnya. Nah, selama kemudian masih ada perbedaan pendapat, tidak boleh kita anggap itu sebagai suatu kemungkaran. Bahwasanya meninggalkan musik adalah hal yang baik, oke. Kita sepakat itu. Tapi mendengarkan musik apakah barang haram? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Maka tidak boleh kemudian kita menjustifikasi apa menjudge seseorang kemudian mengatakan, "Oh, kamu telah melakukan kemungkaran." Enggak, ini masalah mukhtalafun fi. Rokok misalnya. Kemudian apa lagi ya? Selain rokok misalnya musik, rokok. Tentu kalau kita ngomongin kayak gitu ya lebih baik nggak usah kan gitu ya. Lebih baik ditinggalkan ya, tentu. Nah, karena masing-masing kemudian jelas rokok itu bukan satu hal yang positif gitu. Oke. Nah, tapi intinya kalau nikah fasid itu masih halal meskipun secara hukum meskipun hanya menurut sebagian ulama saja. Sehingga nggak boleh kemudian kita misalnya masalah Maulid nih, ini kan masih masih Rabiul Awal nggak nih? Masalah Maulid ini kemudian mengatakan pokoknya kita harus bikin GAM, gerakan anti Maulid. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Loh, Maulid itu perayaan Maulid itu sesuatu yang mukhtalafun fihi. Ada yang mengatakan bid'ah sayyi'ah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Tapi kalau GAM-nya itu gerakan anti miras, oke, miras semua ulama sepakat itu haram, oke, itu perlu untuk kemudian dan wajib diingkari kalau misalnya ada. Oke, ini secara hukum ukhrawi. Kemudian berikutnya, secara hukum wad'inya, pernikahan yang batil itu dihukum sebagai zina beserta seluruh keturunan. Artinya kalau perzinahan berarti anaknya bukan anak syar'i, artinya tidak saling mewarisi, tidak menjadi wali, nasabnya kepada ibunya dan seterusnya. Hubungan mereka itu adalah hubungan yang bermasalah. Walaupun apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai zina atau tidak zina, gitu ya? Apakah bisa dijatuhi hukuman zina atau tidak? Nah, ini ada yang kemudian ini bagaimanapun tetap ada syubhatnya. Ada syubhat untuk menjatuhkan hukuman. Tapi tidak ada syubhat untuk mengatakan ini bukan anak secara nasab itu bisa digagalkan, tapi secara hukuman zina itu tidak bisa dijatuhkan. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ada ketidakfahaman dari pelakunya. Oke, kayak gini tuh dikata nggak boleh tuh. Ini ulama sepakat nggak boleh tuh. Gitu. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ada satu kaidah. Memang hukumnya berzina, tetapi masalahnya penghukuman zina yang ini bagaimanapun sudah ada prosesi nikahnya meskipun masalah nikahnya bermasalah menurut kesepakatan ulama. Dan ada kemungkinan dia tidak tahu, maka
Yang namanya penjatuhan hukuman zina itu harus di-cancel jika ada syubhat atau ada kemungkinan bahwasanya dia itu tidak bersalah. Meskipun kemungkinannya cuma 5%. Gitu. Oke. Ya, jadi zina secara hukum wad'inya artinya mereka tidak menikah, tidak ada cerai di antara mereka, dipisahkan tanpa harus cerai, gitu ya. Kemudian apalagi anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tidak saling mewarisi, anaknya tidak mewarisi, tidak jadi wali, bapak biologisnya tidak jadi wali, dan seterusnya. Sedangkan untuk nikah fasid, maka sah dan bukan merupakan perbuatan zina. Sehingga anaknya tetap bagaimanapun bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, kalau bisa dinasabkan, maka konsekuensinya perwalian juga jelas, warisan juga saling mewarisi. Itu kalau nikah fasid. Kemudian kalau nikah batil, maka jika memang terjadi, maka harus diputuskan untuk difasakh, dibatalkan tanpa harus menunggu putusan hakim. Karena memang dari awal udah masalah. Sehingga nggak usah nunggu putusan hakim untuk menuduh dia salah. Udah, kamu salah. Ini ibaratnya kayak kayak apa namanya, orang nggak pakai helm, ya udah nggak harus nunggu ada operasi dulu. Orang nggak pakai helm, terus ada polisi di stop, terus diminta STNK, SIM. Oh maaf Pak, mana surat tugas Anda untuk menyetop saya? Enggak, kamu tuh nggak pakai helm, udah OTT lah gampangnya gitu. Operasi tangkap tangan kan kurang lebih begitu ya, tangkap basah sudah. Tetapi kalau kemudian tidak ada pelanggaran secara zahir, kok kemudian di ini berhentikan? Ah, mana surat tugasnya? Kok memberhentikan saya? Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kalau kalau nikah batil itu dari awal langsung difasakh tanpa harus nunggu putusan hakim. Ini nggak boleh siapa yang memisahkan? Ya siapa yang bisa memisahkan? Entah bapaknya, entah ibunya, entah keluarganya, entah tetangganya dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk nikah fasid, maka fasakh atau pembatalan itu hanya bisa dengan putusan hakim. Tidak boleh kok kemudian sepihak. Berarti nikah saya sah apa enggak? Ya tergantung hakim mengatakan sah apa enggak. Kenapa? Karena bisa jadi hakim menggunakan mazhab yang mengatakan sah, tapi bisa jadi hakim menggunakan mazhab yang mengatakan tidak sah. Kan gitu ya. Nah, ini kalau nikah fasid itu seperti itu. Sehingga masih belum dosa, masih belum bisa dikatakan zina, tetapi bisa dibatalkan. Karena mungkin mazhab lokal daerah situ berbeda, atau mazhab hakim daerah situ berbeda dengan praktek yang dia lakukan. Oke. Nah, maka untuk lebih jelasnya, kita akan kasih contoh jenis-jenis dari banyak sebenarnya, cuman kita kasih batasi beberapa hal saja. Jenis atau contoh nikah batil dan contoh nikah fasik. Nah, tentu kalau nikah sah, konsekuensi hukumnya apa? Satu, halal secara hukum ukhrawi pasti, bahkan ibadah. Gitu. Yang kedua, tentu bukan zina, artinya anaknya ya sah, saling mewarisi, menjadi mahram buat mertuanya, dan seterusnya seterusnya. Itu konsekuensi pernikahan itu jadi semuanya. Kemudian tidak bisa difasakh bahkan dengan putusan hakim, kecuali memang kemudian suami menjatuhkan talak, atau suami tidak menjalankan kewajiban kemudian ditalak, dijatuhkan talak dari pihak hakim, bukan difasakh. Kalau fasakh itu beda dengan talak. Fasakh itu intinya adalah dipisahkan. Ada yang kemudian fasakhnya itu kemudian di cancel, artinya dianggap tidak pernah ada pernikahan, sehingga mereka tidak dianggap itu sebagai talak satu. Ada yang dipisahnya itu dengan ditalak, ya dianggap seolah-olah itu sudah mentalak. Ya, tapi intinya fasakh itu dipisahkan, dan sangat memungkinkan dipisahkan itu tanpa ada talak di dalamnya. Sehingga kalau tidak ada talak, ya berarti tidak ada yang namanya iddah, kecuali cuman baro'atul rahim tok buat perempuannya. Kemudian kalaupun harus difasah oleh hakim, tidak dianggap itu sebagai talak satu, sehingga jatah talaknya masih tetap dua, masih tetap utuh gitu. Tidak mengambil jatah talaknya gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, contoh dari nikah batil apa saja? Satu adalah nikah sesama jenis. Itu batil, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya dan tidak sahnya nikah dengan sesama jenis. Gitu. Dan justru jarimahnya, dosanya nikah sesama jenis itu jauh lebih besar daripada zina. Kenapa? Nikah sesama jenis itu penyakit gitu. Berhubungan sesama jenis itu penyakit. Itu mau nikah mau nggak nikah ya. Kalau ada yang menghalalkan nikah sesama jenis itu masalah itu.
agama kok ada yang menghalalkan atau agama kok memberkati dalam tanda kutip tentang nikah sesama jenis itu agama yang tidak sejalan dengan eh, fitrah manusia. Agama Islam adalah agama yang paling sejalan dengan fitrah manusia. Kemarin saya sebutkan ada sebagian agama yang merasa kalau nggak nikah itu kayak lebih hebat daripada yang nikah, karena dia bisa menghancurkan syahwatnya, dia apa segala macam. Islam nggak begitu. Justru cara menghancurkan syahwat itu adalah dengan menyalurkannya dengan cara yang halal supaya dia bisa fokus untuk eh, bermanfaat dengan cara yang lain. Bisa jadi orang kalau nggak nikah, kemudian dia berjuang untuk menghancurkan syahwatnya, untuk kemudian tidak menuruti hawa nafsunya, gitu ya, syahwatnya begitu. Itu bisa jadi dia fokus utama hidupnya adalah mengalahkan dirinya toh. Tidak sempat untuk fokus ngurusin umatnya. Enggak sempat. Padahal di dalam Islam, ya tentu mereka agamanya bukan Islam ya. Kalau agama Islam kan khairun nasi anfa'uhum linnas kan gitu. Jadi kalau bisa semakin manfaat, kalau nggak bisa manfaat buat dirinya, dari dirinya, ya mungkin nanti anak-anaknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini kan luar biasa. Sehingga begini, ini saya kasih satu satu sudut pandang yang supaya teman-teman tuh agak lebih terbuka. Kenapa kok kiai-kiai itu lebih berpotensi nikah lagi dibandingkan yang bukan kiai gitu? Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat menjaga diri dari yang haram. Sangat menjaga diri dari yang haram. Dan sangat tidak ingin diribetkan dengan masalah syahwat ini harus kemudian terselesaikan. Orang yang kemudian menjaga diri dari yang haram, maka bagaimanapun syahwatnya tidak tersalurkan. Tidak ada yang tersalurkan secara haram. Artinya harus tersalurkan semua secara yang halal. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang yang sering mensalurkan dengan cara yang haram, meskipun cuma dengan melihat pandangan matanya tidak dijaga segala macam, itu ibaratnya kuota dia itu 100, kuota dia itu 100. Maka yang ke istri itu paling 80, 20-nya itu ke yang haram-haram itu. Sehingga ya satu istri mungkin cukup. Tapi kalau yang laki-laki yang ini, ibaratnya ya, ini bukan wah kiai kok syahwat apa namanya, budak syahwat apa segala macam. Namun nggak terkait tersepakat atau tidak sepakat itu satu hal, tapi minimal begini. eh Dia itu sangat takut yang haram, maka ya kalau yang dia sudah mati-matian untuk tidak melakukan yang haram, kenapa kok nggak boleh yang halal gitu? Wong halal dan mampu dan ada yang mau, ya sudah selesai. Bahwasanya, wah tapi saya nggak suka praktek yang itu, ya monggo tidak suka dengan praktek yang itu nggak masalah. Tapi kiai tetaplah kiai, ustadz tetaplah ustadz, dia punya apa namanya, punya peran, punya ilmu, ya kita harus hormati. Masalah nggak setuju dengan poligami, ya tinggalkan masalah poligami ya selesai gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nih. Jadi sehingga kita melihat kiai, seorang kiai kok punya istri dua gitu. Ya bisa jadi karena kan gini, kita kayaknya sebagian kita apa ya, kayak mengharuskan namanya poligami itu alasannya harus harus masuk akal, harus kemudian karena membantu janda atau apa. Enggak, poligami itu karena apa? Ya karena itu halal selesai gitu. Karena itu halal, mampu, mau, berani, sudah selesai gitu. Kenapa? Karena dia takut yang haram, makanya sudah biarkan sih yang halal, nggak masalah. Bahwasanya kok teman-teman itu, wah saya tetap lebih bangga sama yang kemudian tetap satu. Iya, syariat memang mengatakan yang satu lebih baik, minimal dalam mazhab Syafi'i. Ya defaultnya kalau dibandingkan satu poligami atau monogami, tetap monogami lebih baik dalam pandangan mazhab Syafi'i gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan kemudian memandang sebelah mata, wong halal kok. Ya sudah biarin aja, nggak usah diurusin gitu. Nggak usah dicari tahu tentang, dia nikah lagi ya? Ustaz ini nikah lagi? Wah udah nggak mau lagi ya. Nggak usah kayak gitu, udah pura-pura nggak tahu aja selesai. Apalagi kalau di dalam kajiannya dia nggak pernah membanggakan, wah laki-laki kok nikah satu itu cemen. Katanya kan gitu kan. Apa sih itu ya? Orang kalau nikah empat itu superman, nikah dua itu real man. Kalau nikah tiga itu gentleman. Kalau nikah satu cemen, kalau belum nikah namanya no comment. Kan gitu, ada yang mengatakan gitu kan. Ya selama kamu, ya tentu kalau itu cuma guyonan-guyonan internal laki-laki, bapak-bapak ya. Biarin kayak gitu. Wong bapak-bapak itu kadang bisanya bercanda kayak gitu kalau di luar rumah, kalau dalam rumah juga dia tunduk sama istrinya kan gitu. Jadi biarin aja itu buat hiburan dia. Toh yang banyak ngomong kayak gitu biasanya cuma ngomong tok berarti. Karena cuma berani ngomong ya berarti ngomongnya aja banyak. Ya sih gitu, udah biarin aja lah. Nggak usah terlalu diambil hati lah. Gitu. Gitu.
Tapi semoga teman-teman punya perspektif yang pas bahwasanya ada kemungkinan ya memang karena kebutuhan syahwatnya dia tidak pernah salurkan kepada yang haram, sehingga kebutuhan untuk yang halal itu tinggi. Sehingga ya sudah, dia sudah berusaha untuk menghilangkan yang haram, menghindari yang haram. Kenapa yang halal tidak boleh? Oh, nggak merugikan siapa-siapa, kan gitu ya. Oh, nggak boleh oleh syariat. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk ngomongin poligami ya. Ini mohon maaf nih, sorry ya, requestnya skip poligami, tapi kok ya saya tetap ngomong itu gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini kembali kepada nikah sesama jenis itu masalah. Nikah sesama, ini kok saya tiba-tiba ngangkat tangan kenapa ini? Oh, gara-gara gini ya. Oke. Nah, nikah sesama jenis itu masalah. Kenapa? Karena ini penyakit. Karena ini adalah penyakit, ya. Eh, Fitrah manusia itu adalah untuk laki-laki dan perempuan, ketertarikan itu. Maka jika ada laki-laki kok suka bukan dengan perempuan, tapi dengan laki-laki juga, ini adalah satu penyakit. Ya zina juga penyakit ya. Nah, penyakit karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa tahan dengan syariat agama gitu ya. Tapi ya masih fitrah lah gitu. Minimal dia masih bener lah. Penyakit juga kalau misalnya kok senang sama yang mahramnya sendiri. Itu penyakit itu. Gitu ya. Tapi kalau senang sama cewek cantik ya siapa yang nggak senang? Ya seustad-ustadnya ustad kalau lihat cewek cantik ya senang juga kan gitu kan. Ibaratnya begitu. Tinggal bagaimana kemudian kita memanage sahabat kita supaya nggak haram. Kan gitu. Jadi jangan dipikir kalau ustadz itu nggak terlalu punya syahwat ini. Enggak, justru ustadz itu malah mungkin syahwatnya yang paling paling ini gitu. Ya, ini mohon maaf ya, satu hal yang mungkin ini untuk kemudian teman-teman bisa menyadari bahwa ya ustadz juga manusia gitu. Nah, ketika dia yang penting bertanggung jawab, yang penting kemudian oke dia bertanggung jawab kepada dirinya, kepada agamanya, kepada keluarganya, ya sudah biar. Oh dia manusia. Dan Islam itu tidak mengkebiri syahwat. Islam itu mengatur syahwat. Itu satu satu hal yang perlu digarisbawahi betul. Islam tidak mengkebiri syahwat, tetapi Islam mengatur syahwat. Sehingga syahwat itu diatur, bukan dikebiri. Karena kalau dikebiri itu akan jadi masalah juga buat orang. Pasti akan tidak normal, karena fitrahnya orang adalah dengan melampiaskan syahwatnya. Ada syahwat perut, ada syahwat bawah perut. Itu kan minimal dua hal itu. Syahwat itu. Gitu. Oke. Nah, sehingga nikah sesama jenis ini masalah besar. Tidak sejalan dengan fitrah manusia, dan jarimahnya lebih besar, dan hukumannya pun lebih keras daripada perzinahan. Kalau perzinahan, maka ada muhsan, ada ghair muhsan. Kalau belum nikah, maka dicambuk. Kalau sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Orang kalau homoseksual, homoseksual terutama ya, kalau lesbi nggak sampai itu, karena lesbi itu tidak terjadi hubungan seksual. Ya, tidak terjadi karena tidak ada yang, mohon maaf ya, hubungan seksual kalau homo itu kan bisa salah satu menjadi pelaku, salah satu menjadi objek kan gitu ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan apa? Kan nggak bisa juga gitu. Maka beda nanti hukumnya si hak itu berbeda. Tapi kalau homoseksual itu lebih hina daripada zina. Mau sudah muhson atau ghairu muhson, nggak ada bedanya, semuanya dihukum mati dengan cara rajam. Rajamnya pun ulama beda-beda. Ada yang mengatakan dilemparin batu dari atas, karena dulu kaum Nabi Lut dilemparin batu dari atas. Ada yang mengatakan dijatuhin dari atas gedung ke bawah gitu. Wes pokoknya kejam banget loh. Untuk menunjukkan bahwasanya ini luar biasa parah. Ini tuh kotor yang sangat kotor sekali. Zina itu kotor, ini parah sekali gitu. Ini ibaratnya hewan aja mungkin nggak mau gitu. Kok orang mau, luar biasa halnya. Itu yang pertama. Dan di dalam Islam dan juga di dalam pandangan orang yang masih waras, gender itu cuma ada dua. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Maka siapakah laki-laki? Ya yang bukan perempuan. Siapakah perempuan? Ya yang bukan laki-laki. Sedangkan kayaknya di luar ya, di Amerika atau di mana gitu berkembang bahwa gender itu kalau hormonnya gini-gini maka dia teridentifikasi sebagai ini. Ya, jadi bukan laki-laki dan perempuan tapi gini, ribet banget gitu. Itu mengada-ngada sekali dan setiap orang punya, akhirnya setiap orang yang salah itu, yang masalah itu punya standar masing-masing akhirnya. Dan ini kan agak lucu ya kalau di Islam gitu. Terus anaknya mohon maaf ada yang mau ngelamar, ada yang mau bersilaturahmi ke rumah untuk ngelamar anaknya gitu. Masa ditanya dulu, ini anak saya gendernya perempuan, kamu gendernya apa? Kayak gitu. Sudah jelas laki ya, sudah selesai gitu. Yang datang sapi kok ditanyain, ya, dia laki gitu.
Kalaupun misalnya kok laki-laki tapi agak gemulai, ya itu cuman pembawaan, bukan kemudian gender. Gender adalah gender, jelas laki atau perempuan, titik gitu. Ya, masalah kemudian pembawaan yang satu agak berisik gitu ya, yang satu cool, yang satu agak lentur gitu, ya itu pembawaan itu. Tapi tetap laki selesai. Nikahnya ya sama perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menikahi mahram. Ini semua ulama sepakat bahwasanya ini nikah yang masalah. Batil, dihukumi zina kalau tahu. Kecuali kok tidak tahu bahwa dia mahramnya. Oke, udah nikah, udah punya anak, ternyata saudara sesusuan. Namanya saudara sesusuan itu kan bisa jadi nggak tahu kalau saling ternyata apa namanya, misalnya nih udah nikah 3 tahun, 3 tahun punya anak satu. Kemudian mereka jalan-jalan ke misalnya yang satu orang Jakarta, yang satu orang Surabaya. Terus mereka jalan-jalan ke Lampung. Pas jalan-jalan ke Lampung, ketemu sama seorang ibu-ibu yang mereka yang A kenal, yang B kenal. Padahal yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Wih, Bu ini, udah lama nggak ketemu kita ini. Loh, kok Bu ini juga? Loh, kok kamu kenal? Iya, ini soalnya saya dulu pas kecil diasuh sama dia. Loh, saya pas kecil juga diasuh dia. Iya, saya sampai disusuin sama dia. Loh, saya sama juga. Selesai. Harus dipisah itu. Nah, tapi tidak bisa disebut zina. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah apa namanya mahram dengan si perempuan tersebut. Anaknya pun tetap dihukumi sebagai nikah yang batil, tapi tidak dianggap zina karena ketidaktahuan. Tapi kalau sudah tahu kok tetap maksa, kayak misalnya sang kuryang tetap memaksa untuk menikahi ibunya, padahal dia tahu bahwa itu ibunya, nah itu zina itu. Hukumnya haram. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang hukumnya haram juga adalah nikah mu'taddah, nikah perempuan yang kemudian dia masih dalam berstatus iddah. Itu hukumnya haram. Dan ulama seluruhnya sepakat hukumnya haram. Kalau tahu hukumnya dan tahu dia masih mu'taddah, maka dianggap sebagai berzina. Dan harus dipisah. Walaupun nanti ya boleh nunggu dulu sampai sekian hari, sekian bulan, kemudian habis itu nikah gitu ya. Tapi nikah yang pertama jelas batal, tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang sah. Oke, misalnya saking nggak sabarnya karena ini janda, belum punya anak, diincar banyak orang, kalau nunggu 4 bulan 10 hari, ditinggal mati suaminya gitu kan. Kalau nunggu 4 bulan 10 hari, wah udah banyak antrian nih. Udah, baru 3 hari meninggal suaminya langsung di chatting-chatting apa segala macam. Eh, bulan berikutnya sudah langsung dilamar, kemudian dinikah. Wah, ini masalah. Hukumnya haram. Harus nunggu sampai beres iddah dulu, baru kemudian boleh silakan nikah. Kemudian yang keempat, nikah beda agama kecuali muslim laki-laki menikahi kitabiah. Ini nanti masuknya ke dalam nikah yang fasid. Kenapa kok nikah fasid? Karena ada ulama yang mengatakan haram, walaupun minoritas sekali. Tapi kalau nikah beda agama, kok yang satu Konghucu misalnya, yang satu Buddha itu, maka ulama sepakat hukumnya haram. Atau kemudian laki-lakinya non-muslim, meskipun kitabiah tetap hukumnya haram. Dan ini dianggap sebagai perzinaan kalau tahu. Dan sayangnya banyak sekali orang yang kemudian melakukan hal ini. Saya itu kenal ada teman itu, iya bapaknya non-muslim. Dulu nikah nggak tahu siapa yang kemudian mengesahkan gitu ya. Bapaknya non-muslim, bapaknya Kristen, ibunya muslim. Nah, itu kalau secara hukum ya itu zina. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Saya pun bahkan mau ngomong ke teman saya itu pun juga nggak nyampe gitu. Itu sebenarnya bapak ibunya. Karena saya yakin dia juga tahu gitu. Cuman dia pun nggak berkutik sebagai anak untuk kemudian memisahkan bapak dan ibunya atau meminta bapaknya untuk masuk Islam. Nah, berkutik juga gitu. Jadi satu hal yang berat ini. Ini maka tanggung jawab buat para orang tua jangan sampai menikahkan anaknya dengan yang non-muslim. Kecuali dia laki-laki dan perempuannya itu adalah kitabiah. Tapi kita akan bahas secara lebih detail. Kemudian yang nomor 5. Salah satu yang diharamkan adalah menikahi wanita yang murtad. Meskipun dia murtadnya ke Nasrani atau Yahudi, salah satu syarat laki-laki boleh menikahi seorang ahli kitab itu adalah ahli kitab yang murni, yang dari lahir, bukan yang aslinya Islam terus murtad. Kalau aslinya Islam terus murtad, maka nggak boleh. Nah, kalau lebih seperti itu. Agak beda ini. Tapi asalkan dia kok ahli kitab, meskipun dengan semua sekte yang ada, maka masih boleh.
semua akan ada Advent, ada pokoknya banyak banget ya. Kalau kita di Islam itu paling kan jadi Muhammadiyah, NU, Wasliyah, apalagi Ikhwani, gitu aja kan paling kan jadi organisasi ormas-ormas yang beda-beda aja gitu. Tapi kalau Kristen itu jadi agama baru gitu. Sektenya tuh sampai jadi agama. Kalau Islam mentok sampai sekte lah. Sekte itu ya mungkin Ahlus Sunnah, Syiah, Khawarij, kan gitu, kan paling gitu kan. Kalau kalau mereka jadi agama sendiri itu parah juga. Oke, ya, nikah wanita yang murtad itu tidak boleh. Meskipun kepada perempuannya itu kembali kepada ahli kitab. Menjadi Kristen atau Yahudi tetap enggak. Kemudian yang berikutnya, nikah yang batil juga adalah menikahi istri kelima. Itu tidak diperkenankan, kecuali dia harus menceraikan salah satu istri yang ada. Kemudian setelah salah satu istri yang ada itu diceraikan dan habis masa iddah, atau kalau nggak diceraikan cerai ketiga, langsung cerai tiga sekali ini, maka baru boleh nikah. Tapi kalau baru diceraikan satu, maka harus nunggu masa iddah istrinya beres dulu, baru boleh nikah. Kenapa? Karena istri yang diceraikan dengan talak satu dan masih dalam masa iddah, itu masih belum terlalu mantan gitu. Masih, iya bisa mantan, bisa ditarik lagi gitu. Mau tinggal dirujuk selesai. Kan berarti bukan mantan, tapi bukan istri. Itu masa transisi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketujuh, nikah tanpa wali, tanpa saksi, itu batil. Kemarin kita sampaikan nikah tanpa wali sah dalam Hanafi, nikah tanpa saksi sah dalam mazhab Maliki. Tapi kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi, siapa yang mengatakan sah? Nggak ada satupun. Maka ini nikah batil. Nggak boleh begini. Oke. Kemudian yang kedelapan, itu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah dengan kontrak yang disebutkan di kontraknya. Di pernikahannya itu saya nikahi kamu dengan durasi 3 bulan, 10 bulan. Disebutkan dalam akadnya, dan dalam akad itu disebutkan, maka ini nikah mut'ah dan ini hukumnya haram, itu zina. Meskipun dulu sempat dihalalkan di dalam era Islam. Di awal-awal era Islam itu sempat dihalalkan, kemudian diharamkan setelahnya. Ikut nikah mut'ah. Tapi kalau nikah dengan niatan untuk menceraikan di waktu yang akan datang, maka ini lain cerita. Itu masuknya ke dalam nikah batil. Fasid, bukan batil. Misalnya ini, misalnya siapa? Sabik. Dia punya istri di rumah. Di Indonesia, di Jakarta. Kemudian dia tugas ke Eropa selama 6 bulan. Terus, waduh, di sini bawa istri nggak memungkinkan, tapi kalau nggak bawa istri, masalah juga ini. Takut zina, apa segala macam, jadi udahlah saya nikah aja sama penduduk lokal, toh ada yang muslim, toh ada yang ahli kitab, katanya boleh, kalau ahli kitab ya wis enggak apa-apa, yang penting mohon maaf, yang penting jangan sampai zina saja. Tapi pokoknya kalau besok saya kontraknya di sini 6 bulan sudah selesai dan harus pulang, ya udah saya ceraikan aja. Tapi dalam nikah pokoknya ya saya nikahin seolah-olah akan nikah. Nah, itu bukan nikah mut'ah, tapi nikah dengan niat talak. Selama tidak disampaikan di akad, maka menurut jumhur ulama itu hukumnya sah. Walaupun dosa ya, tapi sah. Kenapa? Karena yang namanya niat itu tidak menjadi niat tidak menjadi patokan di dalam suatu akad. Yang menjadi patokan dalam akad itu apa yang terucap. Gitu. Maka misalnya gini. Misalnya, teman-teman diketok ya, jajan di pinggir jalan, pecel ayam yang harusnya 20.000 pakai nasi gitu ya. Ternyata harganya 70.000. Mungkin karena ketahuan HP-nya iPhone 16 Pro Max gitu kan. Kemudian pokoknya kelihatan, wah ini mah 70.000 nggak apa-apa kali gitu. Diketok 70.000. Itu tentu hukumnya haram bagi si pedagang yang ketok itu, mau pikir jalan gitu ya. Dan bagi si pembeli itu punya hak untuk, wah saya nggak terima, saya nggak mau bayar kecuali harganya kok wajar. 70 nggak wajar. 30 masih saya bayar. Lebih dari itu saya nggak. Dia punya hak seperti itu. Tetapi kalau kemudian, ya udahlah bayar aja daripada ribet. Daripada ribet, nah cuma 70.000 udah bayar aja. Set, gitu. Artinya, meskipun hatinya nggak ridho, tetapi kok dia tetap mau bayar, terus udah, ya berarti dianggap selesai akadnya. Sah, sudah. Ya tetap haram sih, buat yang dia tetap haram. Tetapi saya sebenarnya nggak ikhlas. Ya nggak ikhlas tuh sebutkan. Jangan kemudian nggak ikhlas tapi tetap bayar. Nah, di dalam banyak akad itu kemudian, ya tindakan yang dilakukan itu menunjukkan dia setuju apa tidak. Ikhlas nggak ikhlas di dalam hati, gerundel atau tidak, merasa tertipu atau tidak, itu dalam hati, itu tidak dianggap. Sudah. Artinya secara hukum perdatanya sudah tidak masuk. Gitu. Oke, itu nikah mut'ah.
Ya, jadi apa yang ada dalam hati itu tidak menjadi pengaruh dalam akad dalam pandangan jumhur. Tetapi kalau disebutkan dalam akad maka ini jelas bermasalah, seluruh ulama sepakat. Kemudian yang 9 adalah poliandri. Ini jelas batil, seluruh ulama sepakat ya bahwa perempuan tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Ya, tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Misalnya ada di Indonesia punya istri, kemudian pergi ke Hong Kong karena di Indonesia punya suami, kemudian karena suaminya itu malas kerja, kerjanya mancing, mulu main burung, mulu akhirnya ditinggal sama istrinya itu pergi ke Hong Kong. Pas di Hong Kong kemudian nggak diceraikan sama suaminya, tapi pokoknya di Hong Kong merasa kayak dirinya itu jomblo, seolah-olah janda dan seterusnya. Akhirnya ketemu sama TKI juga yang ada di Hong Kong dan nikah di sana. Ini poliandri, ini dosa. Kalau dia tahu dosa. Nah, tapi kan saya sudah nggak berhubungan sama suami saya itu udah setahun lebih loh, Ustaz. Kan katanya kalau 3 bulan lebih atau berapa bulan gitu ya, kalau di sihut taklik gitu kan, maka jatuh talak. Iya, kalau lapor ke hakim. Kalau nggak lapor ke hakim ya tetap selamanya pernikahan akan tetap dianggap sebagai masih ada selama tidak ada cerai dari suami atau cerai dari hakim. Kalau cuman 5 tahun nggak ketemu, 5 tahun nggak ngobrol, 5 tahun nggak ini, selama belum ada cerai, nggak ada cerai, masih dianggap sebagai pernikahan yang sah. Nah, kok dia nikah? Oh, nggak bisa. Itu hukumnya haram, itu zina jika tahu. Anaknya pun kalau kemudian lahir di situ. Nah, tapi ada satu kasus unik, misalnya gini, suaminya seorang pelayar kapal-kapal kecil, nelayan kapal-kapal kecil gitu. Kemudian dia pergi berlayar dengan teman-temannya yang biasanya 4 hari 5 hari pulang. Ini sampai 20-30 hari, 1 bulan penuh nggak pulang. Sudah gaduh lah. Ini gimana gimana. Akhirnya dianggaplah bahwasanya rombongan suaminya itu terjadi kecelakaan dan meninggal dan sudah hancur. Maka dia ke hakim. Maka kalaupun dia mau nikah lagi, boleh nggak si perempuan ini nikah lagi? Boleh. Tapi harus cerai dulu dengan suaminya. Cara cerainya gimana? Wong suaminya nggak ada. Wong suaminya hilang entah kemana. Yang dianggap mati itu. Ya dia datang ke hakim. Bahwasanya, hakim suami saya begini kondisinya gini, 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 gini. Maka tolong ceraikan saya dari suaminya. Atau putuskan bahwa suami itu dianggap meninggal. Maka saya dianggap janda. Maka ketika hakim mengabulkan atau hakim menghukumi suaminya itu sudah meninggal, toh saya hukumi suami Anda itu sudah meninggal. Maka ketika dihukumi sebagai suami itu meninggal, dia baru beridah 4 bulan 10 hari. Baru beridah itu. Bukan kemudian setelah itu pulang langsung boleh nikah atau sudah bawa calon lagi. Itu enggak boleh itu kayak gitu. Dia baru mulai beridah karena dianggap meninggalnya pada saat itu atau dianggap cerainya itu putusan bahwa suaminya meninggal itu di saat hakim ketetapan. Maka nggak boleh kemudian nikah sebelum habis masa idah semenjak ketok palu. Oke. Nah, setelah kemudian ketok palu, kemudian habis masa idah, maka bolehlah dia menikah lagi. Masalahnya, katakanlah nikah lagi, kemudian dengan pernikahan itu ya punya anak juga. Setahun berikutnya, suaminya pulang ternyata. Oh, kemarin nggak bisa dikontak apa segala macam, biasanya pakai HP gitu kan. Ternyata pulang, ternyata sudah di pulau apa segala macam, dan ternyata bisa pulang. Wah, ini gimana coba kasusnya? Berarti kan sama suami pertama merasa belum menceraikan istrinya, tapi pulang-pulang istrinya sudah punya suami baru, punya anak pula dari suami baru. Coba bayangin. Terus gimana dong ini? Nah, maka ini ulama berbeda pendapat nih. Ada yang mengatakan enggak, tetap suami keduanya itu dianggap batal, cancel gitu ya. Cancel, fasih, bukan ditalak, tapi cancel, langsung fasih, dianggap tidak sah, tapi tidak disebut zina, karena ya memang hakim sudah memutuskan bahwasanya, oke, suami Anda mati, gitu. Enggak, suami Anda meninggal. Gitu. Kemudian eh, pernikahan tetap yang pertama. Ya terserah setelah itu suaminya yang pertama marah terus menceraikan ya monggo. Tapi intinya pernikahan yang kedua dianggap tidak pernah terjadi dan dia masih istri yang pertama. Nah, anak yang ini gimana? Anak itu tetap tidak dinasabkan kepada tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya meskipun sebenarnya secara hakikat dia bukan suaminya gitu. Pokoknya gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya
si perempuan punya hak untuk milih. Mau milih yang mana? Mau milih yang pertama atau milih yang kedua? Karena memang dia juga dalam posisi bingung juga itu. Ini persis kasusnya dengan kayak mohon maaf seorang perempuan yang menikah, suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, kemudian di akhirat besok dia sama siapa? Dia hanya bisa memilih salah satu yang ada. Ya, jadi boleh besok di akhirat di surga dia mau bersama suami pertamanya boleh. Ya tentu syaratnya adalah tiga-tiganya masuk surga semua ya. Tiga-tiganya masuk surga, maka dia bisa milih itu. Mau sama suami pertama atau sama suami kedua ini. Itu boleh milih. Sebagaimana mungkin misalnya Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah. Yang insya Allah Ummu Salamah masuk surga, Abu Salamah yang masuk surga. Setelah diceraikan dari setelah kemudian berpisah dari Abu Salamah, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Kan gitu ya. Nah, kira-kira Ummu Salamah bakalan milih siapa besok di akhirat? Menjadi suaminya dia di akhirat. Kayaknya nggak usah ditanya ya, milih siapa ya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan begitu. Tapi kalau laki-laki tidak. Kalau laki-laki kok kemudian misalnya seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Terus istrinya meninggal. Habis itu dia nikah lagi. Nah, terus kemudian menikah yang kedua sampai mereka berdua meninggal juga, nggak nikah lagi, sampai kemudian di akhirat ternyata di surga mereka masuk surga semua. Maka si laki-laki ini nggak usah milih mau sama istri yang mana. Dua-duanya itu istri dia. Bisa jadi istri pertama kaget, Mas siapa ini gitu. Maaf deh, pas kamu udah meninggal, Mas nikah lagi kan gitu misalnya gitu. Ya walaupun pastinya udah tahu lah ya, ketika di kuburan kan dia juga menyaksikan juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau laki-laki itu fitrahnya dia bisa menikah lebih dari satu, tapi kalau perempuan mau sampai akhirat pun nggak bisa punya suami pasangan lebih dari satu, nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini masalah poliandri. Ya, jadi poliandri itu pokoknya intinya dia adalah pernikahan yang bisa. Yang batil, bukan fasid, tapi batil. Kemudian yang berikutnya lagi. Yang ke-10 adalah nikah setelah talak 3 sebelum adanya tahlil. Ada sebagian laki-laki yang kemudian ngomong talak itu kayak gampang bener. Kayak seminggu 3 kali. Nah, ini masalah betul. Cerai, talak, 1, rujuk. Talak lagi, 2, rujuk. Talak 3 lagi. Karena talak 3 sudah nggak bisa dirujuk, akhirnya dia, yus, yang penting kita nikah lagi aja. Nggak, batil itu. Nah, kenapa kok batil? Karena harus pakai muhalil dulu. Muhalil itu apa? Yaitu pokoknya orang yang si istri itu harus nikah dulu sama orang lain. Ya kan, fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairaha kan gitu ya. Jika kemudian ditalak yang ketiga kalinya, maka sudah tidak halal bagi yang pertama kecuali sudah nikah dengan istri yang suami yang baru yang kedua. Harus nikah dengan suami yang kedua. Setelah nikah pun harus kemudian dijima, setelah dijima pun harus kemudian cerai, setelah cerai harus masa idahnya habis, setelah habis masa idahnya baru kemudian boleh nikah lagi dengan suami pertamanya. Oke, itu jika terjadi secara alami. Bagaimana kalau terjadi secara desain? Ya wis lah, ini saya pengen balik ke istri pertama tapi terhalang oleh talak ketiga. Sehingga boleh nggak saya minta kamu untuk nikahin dulu istri saya? Ya sebulan 2 bulan lah, atau ya mungkin nggak usah sebulan. 2 hari aja cukup, sehari aja cukup gitu ya. Pokoknya sehari aja cukup. Yang penting kamu sudah berjima dengan istri mantan istri saya itu, setelah itu langsung ceraikan pokoknya. Nggak boleh lebih dari itu ya. Saya marah nanti ya. Gitu. Nah, maka yang model seperti ini nanti masuknya nikah muhalil ini masuknya ke dalam satu hal yang fasik. Satu hal yang fasik. Nanti Allah akan melaknat, Rasulullah melaknat orang yang menghalalkan yang menjadi perantara itu, yang menjadi apa calunya itu, dan orang yang kemudian diperantarai itu akan jadi masalah semua. Oke, itu adalah 10 contoh lah kurang lebih 10 contoh daripada pernikahan yang batil yang ulama sepakat bahwa ini adalah perzinaan kalau tahu ini haram. Oke, kemudian yang berikutnya nikah fasid. Apa itu nikah fasid? Contohnya apa saja? 1, nikah tanpa wali tapi pakai saksi. Ini kan dalam mazhab Hanafi sah. Maka pernikahannya itu dianggap sah secara Hanafi. Tetapi jika dia pulang ke Indonesia, secara administrasi ditarik kok walinya nggak merasa menikahkan
Loh kok kamu sudah nikah sih gitu? Kan bapak masih hidup, kok kamu nggak pamit bapak dulu, kok nggak minta bapak untuk menikahkan kamu? Iya Pak, soalnya kan aku kuliahnya di Turki atau kerjanya di Turki, dan di Turki itu wali nggak harus ada. Jadi aku nikah tanpa wali di sana gitu. Loh, nggak bisa. Nah, kalau bapaknya mempermasalahkan, maka silahkan permasalahkan ke hakim supaya hakim kemudian meng-cancel pernikahan itu dan mengulangi lagi kalau memang mau. Kenapa? Karena untuk Indonesia itu tidak sah. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Indonesia tidak sah, tapi kalau untuk di sana ya sah sih memang. Sehingga tidak dikatakan haram, tidak dikatakan berzina, tapi tetap bisa difase, tetap bisa dibatalkan, tapi harus dengan putusan hakim, tidak boleh pakai putusan bapaknya. Dan ini adalah, kalaupun ini harus ada yang, harus delik aduan lah gitu, harus ada yang ngadu dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau nikah tanpa saksi, itu juga masalah. Ya, nikah tanpa saksi itu juga masalah. Ya, minimal menurut madhab jumhur ulama itu tidak sah. Meskipun menurut mazhab Maliki sah. Nah, maka nanti tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan zina juga, tetapi bisa dibatalkan jika terbentur dengan aturan atau eh, madhab yang dipilih oleh daerah setempat. Jadi nikah tanpa saksi dan batal. Kemudian yang ketiga adalah nikah muhalil. Tadi nikah muhalil yang didesain. Itu menurut jumhur ulama masih sah, tapi menurut mazhab Hambali tidak sah. Kenapa menurut jumhur ulama sah? Selama kemudian tidak disebutkan di kontrak bahwa setelah saya berjima dengan kamu, maka saya langsung menjatuhkan cerai kepada kamu, maka sah gitu. Selama tidak ada kata-kata itu ya. Bahwasanya niatnya setelah ini akan ditalak gitu kan, ya itu hukumnya haram buat dia, tapi tetap sah pernikahannya. Tapi menurut mazhab Hambali bahkan sah saja tidak. Ya haram ya tidak sah. Ini sama persis kayak gini. Haji kok pakai duit korupsi gitu. Pertanyaannya, dia kalau udah pulang ke rumah terus tobat, terus besok ternyata dia masih kaya lagi, bisa pergi haji lagi, wajib haji lagi nggak? Dalam pandangan jumhur ulama nggak wajib haji lagi karena dia sudah haji. Nah, tapi kan haji yang kemarin pakai duit haram. Ya wes, ganti saja duit haram itu dengan yang halal. Tobatnya gitu cara. Tapi mata Hambali enggak, hajinya tidak sah, duitnya harus dikembalikan, dan kalau dia punya kemampuan wajib haji lagi. Karena yang kemarin dianggap tidak haji. Nah, nikah muhalil pun demikian. Kemudian yang keempat adalah menikahi wanita yang telah dikhitbah. Itu termasuk nikah fasid karena menurut jumhur ulama memang sah. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya menikahi wanita yang sudah dikhitbah dan sudah diiyain sama orang yang ibaratnya gini, sabik nih, lamar si A, si doi gitu. Kemudian sudah diiyain. Oke, nikahnya kapan? Ah, nikahnya nanti dulu deh. Eh, kita pikir-pikir dulu, kita diskusi dulu. Wis pokoknya yang penting lamarnya sudah saya terima. Oke, siap. Hanya sabik fokus cari duit, apa ngumpulin duit apa segala macam kan gitu kan. Terus WA lah ke keluarga si calon ini. Mohon maaf Pak, apa kabar, sehat, ini. Ini mohon maaf mau nanyain kira-kira sudah ada jawaban belum ya? Kepastian belum ya? Kapan kita akan nikahnya gitu? Ternyata jawabannya bukan jawaban apa namanya, bulan berapa, tanggal berapa, bukan. Tapi ternyata malah yang datang adalah undangan. Mohon maaf anak saya ternyata jadinya nikahnya sama si ini. Kenapa? Ah, kamu cuman bawa Honda Beat gitu kan, kamu cuma bawa Honda Beat, sedangkan calon yang ini itu bawanya Fortuner, jadi mohon maaf gitu. Ternyata sepihak si Sabik nggak dikasih tahu bahwa calonnya itu sudah ada yang punya dan kemudian mau nikah sama yang lain. Maka ini menurut jumhur ulama ya tetap sah meskipun dosa. Ya Sabik juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya paling bisa ngambuk-ngambuk aja gitu. Tapi ya tetap nggak bisa kemudian mengatakan bahwasanya tidak sah, paling tidak menurut jumhur ulama. Tapi sebagian kecil ulama ada yang mengatakan bahwasanya pernikahannya tetap sah. Ya, pernikahannya mohon maaf tidak sah. Sehingga karena tidak sah ini, jika hakim setempat kok mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak sah, hakim setempat kok mengambil yang pendapat yang mengatakan tidak sah, maka sabik sangat mungkin untuk datang ke hakim dan menjadikan pernikahannya itu tidak sah gitu. Karena itu saya sudah terkhidbah dan saya sudah diterima. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, eh, nikah yang fasid juga termasuk nikah dengan niat talak.
Itu niat dengan nikah talak tuh beda sama nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu durasinya disebutkan dalam akad, tapi kalau nikah dengan niat talak itu tidak disebutkan di dalam akad, dia hanya dalam hatinya saja. Maka menurut jumhur ulama, nikahnya tetap sah, tapi si laki-laki ini dosa. Sampai kemudian dia, ternyata dia orang baik. Saya dulu nikahin dia itu cuma untuk balas dendam saja. Karena dia telah mematahkan hati abang saya. Sehingga sekarang saya mau maju untuk nikahin dia, habis itu saya hancurkan hati dia, saya ingin buat dia jatuh cinta, habis itu saya hancurkan hati. Setelah nikah ternyata, wah kok semakin sayang, kan gitu ya. Nah, maka nggak usah akad ulang. Menurut jumhur ulama. Tapi menurut Hambali, sekali lagi, menurut mazhab Hambali dia wajib akad ulang. Kenapa? Karena dianggap nikahnya tidak sah. Misalnya sebulan setelah nikah, kemudian di saat dia sudah mulai jatuh cinta kepada istrinya itu, sebenarnya Mas itu awalnya nikahin kamu itu untuk apa namanya? Untuk kemudian memberikan hukuman untuk balas dendam kepada kamu. Sebenarnya tapi kok lama-lama Mas itu kok sayang kan? Jadi Mas nggak jadi meniatkan untuk talak di bulan yang ketiga. Nah, ini kalau ternyata kok di daerah situ, ya minimal minimal di daerah situ, atau mungkin istrinya merasa, wah saya nggak terima itu, saya pokoknya mau nikah ulang, itu bisa. Tapi kalaupun tidak, ya menurut jumhur ulama masih aman-aman saja. Ya, tapi makanya saya masukkan ke nikah fasid. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang tidak sepakat bahwa nikahnya ini sah. Kemudian yang keenam adalah seorang muslim menikahi perempuan yang non muslim tapi ahli kitab. Ini masuk ke dalam pernikahan fasid. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar itu termasuk yang mengatakan menikahi ahli kitab hukumnya tetap haram. Jadi nikah beda agama dari awal masalah semuanya. Meskipun laki-lakinya muslim dan perempuannya adalah ahli kitab, tetap haram. Meskipun ada ayat yang mengatakan uh, gimana itu? Wal musonatu minal ladzina utul kitaba hilul lakum. Dan orang-orang yang muson yang dari ahli kitab itu halal untuk kalian. Itu kan surah Al-Maidah itu, poin yang di bawah itu. Tetapi Abdullah bin Umar mengatakan enggak. Pokoknya seluruh ahli kitab itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Kenapa? Karena laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sedangkan nanti ada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Bagaimanapun orang yang ahli kitab itu kafir, musyrik. Karena musyrik maka nggak boleh dinikahi. Minimal ada pendapat yang mengatakan demikian, dan di Indonesia ternyata demikian. Sehingga kalaupun ada seorang laki-laki, misalnya nih Sauki, katakanlah S3 di Edinburgh gitu misalnya. Terus di sana ketemu dengan seseorang Yahudi yang baik, yang lurus, yang lempeng, pokoknya ini kayaknya bisa dibina ya. Tapi untuk membina kayaknya perlu dibini dulu gitu misalnya. Kan? Akhirnya dinikahi dan sah, wong memang ahli kita. Mau minum? Dah. Oke. Sampai mana tadi? Sauki nikahin seorang Yahudi di Scotland gitu ya, misalnya gitu. Dia di sana mendapatkan legalitas apa segala macam. Tapi begitu masuk Indonesia, nah ini bisa dipermasalahkan. Bisa dipermasalahkan. Kenapa? Karena di Indonesia tidak berlaku pernikahan seperti itu. Jika ada yang nggak terima misalnya, maka itu bisa di demo dan dilaporkan kemudian dipisahkan. Tapi semoga nggak ada yang nggak terima. Ya. Nggak tahu juga sih di Kementerian Agama atau Pengadilan Agama ada nggak laporan untuk kayak gitu tuh ada nggak gitu. Kalau yang ibaratnya cuman masalah tetangganya Sauki nggak terima kalau Sauki dapat seorang Yahudi tapi orang baik gitu misalnya, seorang yang beragama Yahudi terus wah pokoknya nggak sah itu, saya nggak terima gitu misalnya. Nah, itu hasad doang sih ya kayak gitu tuh ya. Gitu. Ya, tapi ini intinya masuk ke dalam jenis nikah yang fasid yang bisa jadi sah menurut sebagian ulama tapi tidak sah menurut yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah menikahi wanita yang pezina atau wanita hamil lebih tepatnya. Ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Hambali mengatakan tidak boleh menikahi wanita hamil kecuali setelah lahir. Ataupun kalau boleh menikahi, itu harus nikah tok tapi nggak boleh tinggal bersama. Sama sekali. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan jika yang menikahi adalah yang menghamili, maka boleh nikah dan langsung boleh tinggal bareng dan silahkan mau ngapain saja.
Tapi kalau yang menikahi kok bukan yang menghamili, maka boleh nikah dan sah, tetapi tidak boleh kumpul sama sekali sampai lahir. Karena supaya tidak tercampur antara mani yang sebelumnya dengan air mani yang setelahnya. Nah, ini maka menikahi wanita berzina ini ulama berbeda pendapat terkait tentang bolehnya kapan, syaratnya apa saja, maka masuk ke dalam pernikahan yang fasid. Ya. Nah, tapi ya minimal kalau ada orang berzina kemudian diakhiri dengan pernikahan, itu satu hal yang saya kira sih nggak usah terlalu apa namanya dipermasalahkan. Gitu. Ya wis, paling tidak akhirnya adalah nggak usah ungkit-ungkit zinanya. Jangan kemudian melegitimasi perzinaannya, memperbolehkan perzinaannya. Zina adalah satu hal yang buruk. Tapi bagaimanapun kemudian menikahkan, mengakhiri perzinaan dengan pernikahan itu adalah satu hal yang baik. Bagaimanapun pernikahan adalah yang baik. Ada satu hal yang baik. Itu adalah pintu pertobatan. Dan kalau lahir anak gimana? Nah, itu mungkin nanti ya kita bahas tentang masalah anaknya. Anak kalau dalam pandangan mazhab Hanafi ya bahkan yang penting lahir setelah pernikahan meskipun cuma 3 hari 4 hari setelah nikah maka masih bisa dinasabkan kepada bapaknya. Masih bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tetapi kalau kemudian apa namanya lahir sebelum pernikahan maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Itu kalau kemudian yang menzinai kok sama dengan yang menikahi. Tapi Hasan Al-Basri kalau nggak salah, bahkan kalau yang menzinai kok bukan yang menikahi, yang menikahi kok bukan yang menzinai misalnya, tetap masih bisa dinasabkan kepada bapak, kepada suaminya meskipun bukan bapak biologisnya. Ini agak ekstrim ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, artinya paling tidak ini bisa mengakomodir banyak hal yang kita sering lihat. Untuk kemudian itu tidak usah diungkit, dan tolong ya, kita akomodir dengan mazhab yang ada, tapi nggak usah diungkit. Dan tolong orangnya disuruh tobat, jangan malah bangga. Ya saya mah jujur aja, saya itu mah dulu nikah itu ya karena istri udah calon istri udah hamil duluan gini. Oh malah kayak gitu. Itu harus dihukum kalau kayak gitu. Ini karena kemudian membuat orang berarti ternyata nggak apa-apa hamil duluan, habis itu baru nikah gitu. Karena dia juga baik-baik aja kok kayak gitu. Nah, kan akan timbul seperti itu. Ini yang nggak baik. Oke, ini adalah nikah fasid. Baik, ini kita sebelum masuk ke dalam pernikahan yang beda agama gitu ya. Tapi saya kira minimal ini dasar ini dulu, semoga bisa difahami dan ini menjadi dasar untuk kemudian nanti kita menentukan pernikahan-pernikahan bermasalah berikutnya itu apa saja. Dan semoga yang sudah nikah itu pernikahannya adalah nikah yang sahih, bukan yang batil dan bukan juga yang fasid gitu ya. Jangan yang batil dan jangan yang fasid, tapi nikah yang sahih. Karena kalau batil harus diulang, tapi kalau fasid takutnya ada yang permasalahkan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Saya kira cukup untuk materinya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bisa difahami dan monggo silahkan. Saya kembalikan ke siapa tadi? Afif atau Syauki? Monggo silahkan. Roisul Qomnya. MC-nya siapa Ki ya? Lanjutkan, Habib. Ah ya, ada ya. Kayak punten ya, off cam karena kayaknya lagi kurang bagus sinyalnya. Ya, jadi mungkin langsung aja nih. Buat teman-teman, ada yang ingin bertanya, mangga bisa resen ya? Oke, Oke, silakan. mangga Ki, Oh, sampai monggo. tempat dan waktu dipersilakan. Ya, Ustaz. Dan bertanya, Ustaz. Ini pertanyaan penasaran sih, Ustaz. Kalau yang muhalil tadi, Ustaz, Mm-mm. yang desain ya, Ustaz, yang by design, apa malah jadi lanjut gitu, Ustaz. Nah, nah, itu hukum pernikahannya gimana, Ustaz? Yang by design nikah muhalil, tapi malah Ah, lanjut. iya. Oke, pertanyaannya. Di dalam akad disebutkan nggak bahwasanya ada durasinya atau ada syarat, misalnya muhalil kan, saya terima nikahnya kamu, saya nikahkan kamu dengan anak saya, yang mana dengan klausul kalau sudah dijima maka setelah itu langsung terceraikan. Selama tidak ada klausul itu, maka Hmm. lanjut aja. Tapi kalau deal-dealannya sama yang suami atau istri sebelumnya itu, Ustaz, jadi kan awalnya kamu nikahin tadi gimana, Ustaz? Nikahin istri saya berapa bulan? Nah, tapi ternyata si orang yang nikah sama istrinya dia itu ternyata nggak mau mentalak gitu, Ustaz. Nah, ya, ya gimana? Ya berantem paling. Tapi artinya kesepakatan dirinya dengan mantan suaminya yang dulu itu tidak menghalangi dia untuk lanjut dengan pernikahannya. Karena memang defaultnya lanjut. Nah,
Ya bahwa berantem ya silahkan lah berantem lah gitu ya, atau selesaikan dengan cara laki-laki lah atau apalah terserah gitu ya. Tapi intinya pernikahannya nggak masalah dan tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk terikat dengan kesepakatan itu karena dari awal itu kesepakatan yang salah. Ah, Aman, baik. nah, Jadi kalau memang misalnya ditawari begitu aman itu. aman, Ustaz. Gitu ya, bisa dipahami insya Allah ya. Aman, aman. Oke. Kalau Anda bisa. Tep. Nah, lagi Oke. mungkin Baik, mangga dari teman-teman yang lain, ada lagi yang pengen ditanyain? Atau Sabik mau nanya lagi, Bik? Oke. oke. Gimana? Ada lagi dari yang lain? Oke, Monggo sih ada. kayaknya mungkin kalau buat yang tema dari pernikahan bermasalah kayaknya cukup jelas Ustaz ya. Atau mungkin dari kami belum ada kepikiran pertanyaan-pertanyaan lain ya. Itu kayaknya tadi ada yang Kalau Bang memang Afan belum ada, gitu. mungkin lanjut Pak Ustaz ya. Kalau misalnya ada lagi Ustaz, gimana Ustaz? Nggak, barusan ada yang mau nanya itu kayaknya. Ya saya Ustadz tahu kan. Oh, Husna, ya. Iya Pak Ustadz. Bisa kalau kayak Ustadz Afan off cam karena sinyal masih kurang baik. Izin bertanya tadi sekilas mengenai ketok harga Ustadz. Tadi kalau misalnya pembelinya itu nggak ridho, itu yang dapat eh, yang dapat tadi anak nangkapnya eh, pembelinya nggak ridho nih, tapi untuk biar menyelesaikan masalah jadi bayar aja gitu. Nah, berarti anak nangkapnya yang nggak ridho itu juga salah karena dia tidak menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Tadi Oke. salah nggak ya? Bukan nggak salah, ya paham. Saya gini, ya kamu kalau nggak ridho harusnya protes dong. Kalau kamu nggak protes berarti ya dianggap ridho gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Artinya gini, eh mungkin dia pasti akan berpikir, waduh saya kalau ribut nggak salah lagi kan gitu. Kalau ribut malah nggak salah lagi, ya malas lah cuma segitu juga. Ya memang besar sih mungkin ya. Kalau dipikir-pikir itu 100% daripada harga aslinya. Yang tadinya harganya 30.000 jadi 70.000 kan. Kan lebih besar daripada itu semua. Nah, maka selama dia diam, dia kemudian ini, maka ya sudah, secara zahir dia dianggap ridho. Dia dianggap ridho. Maka nggak boleh kok kemudian setelah beres semuanya baru dia protes atau apa, enggak. Nah, sudah inkrah katakanlah gitu ya, kok kemudian dia baru protes, maka nggak bisa. Kalau memang mau, ya silakan di saat itu juga, gitu ya. Atau mungkin kalau memang ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau bayar apa segala macam. Kalau memang dipaksa, oke, ya udah silakan ambil saja, tapi nanti saya akan membawa ke hakim gitu. Intinya menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho. Atau mungkin langsung bawa ke hakim, gitu. Nah, tapi kalau kita kemudian ya udahlah biarin aja, ya sudah selesai. Gimana? Walaupun dia sebenarnya punya hak, tapi selama kalau kemudian haknya nggak diambil, diam saja atau dia kemudian membayarnya, berarti dianggap dia itu riba dan tidak mau mengambil haknya. Gitu. Itu juga berlaku untuk kemudian misalnya Ruben itu gini, overpricing gara-gara kebutuhan mendesak. Itu sebenarnya juga masalah itu. Harusnya ketika dalam kondisi kebutuhan mendesak, ya tetap harus harganya itu normal. Misalnya ambulan, harusnya 500.000 untuk sekali trip. Nah, misalnya dari satu titik ke satu titik lagi gitu, ke rumah sakit gitu misalnya. Tapi karena ini orangnya udah megap-megap mau meninggal betul gitu kan. Wah, mohon maaf ini ada perubahan harga, kalau mau 2 juta, kalau enggak gitu kan ya. Ibaratnya kalau enggak silakan cari ambulan yang lain. Wah, ini overpricing kan mau nggak mau kan. Ya udah gitu kan. Nah, tapi setelah itu dia punya hak untuk kemudian kalau mau mempermasalahkan bisa. Tapi kalau dia tidak mempermasalahkan ya artinya berarti itu sudah dianggap ya sudah tidak, kalau tidak mempermasalahkan. Ya tidak harus pada saat itu juga memang lagi kondisinya genting kan. Tapi kalau dia kok tidak mempermasalahkan setelah itu ya berarti sudah dianggap itu. Nah, mungkin ada klausul bahwasanya apa namanya di dalam negara-negara biasanya beberapa kalau sudah kasusnya lebih dari sekian bulan berarti sudah tidak bisa diungkit lagi. Itu ada itu. Kalau kejadiannya sudah lebih dari sekian bulan kemudian sudah tidak bisa dilaporkan lagi, itu ada. Nah, itu mungkin per daerah per negara bisa beda-beda.
Tapi kurang lebih aturannya seperti itu. Gitu, Husna. Semoga bisa dipahami. Semoga menjawab. Kalau izin apa Nas melanjutkan. Hmm, Tadi hmm, kalau misalkan saya misalnya transaksi tapi pernah ketok harga itu, terus saya nggak ridho kan sebenarnya, tapi hmm. karena untuk menyelesaikan masalah ingin cepat selesai gitu, ya udah karena bayar sesuai apa yang diucapkan jualnya. Tapi setelah itu ya udah selesai. Nah, hari-hari berikutnya karena sampai ke teman-teman bisa nanti jangan beli di situ lagi gitu karena dia pakai ketok harga gitu. Itu saya salah waktu tadi. Oh, enggak lah. Enggak. Itu kan yang kemarin ditanyain Vina atau siapa ya? Itu kan ghibah dengan tujuan supaya orang lain tidak jadi korban. Ya, itu nggak apa-apa, justru malah bagus itu. Supaya tidak ada kezaliman berikutnya lagi. Kan la dharara wa la dhirar. Nah, maka ghibah yang seperti ini bukan ghibah untuk menjatuhkan orang itu. Untuk mengetahui bahwa orang itu memang jatuh. Gitu. Jatuh itu masih jatuh harga dirinya memang sudah. Orang itu memang bermasalah. Bukan karena kemudian kamu yang bikin dia bermasalah. Enggak, emang orangnya udah bermasalah. Sehingga ini orang masalahnya dia. Aibnya dia, itu masalahnya merugikan orang lain. Kalau aibnya dia tidak merugikan orang lain, nggak boleh kita sebar-sebarkan. Tapi kalau aibnya dia merugikan orang lain, maka orang-orang yang potensi jadi korban itu harus dikasih tahu. Justru malah. Gitu. Baik Ustaz, syukran. Jazakallah khair. Oke. Oke, lanjut lagi. Oke. Dari teman-teman lagi, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oh, ini ada Yazid yang nanya nih. Ada tanya nih Ustaz. Jadi ada laki-laki nonis yang berniat untuk menikahi perempuan muslim dan berjanji mau masuk Islam dulu. Hmm. Nah, standar untuk si perempuan itu ya Ustaz ya, menentukan bahwa lelaki tersebut bisa menjadi imam yang tepat untuk perempuan tersebut bagaimana Ustaz ya? Ya mungkin kan khawatirannya adalah jangan sampai ya entah jadi mungkin jadi Islam KTP doang misalnya gitu Ustaz atau mungkin sekedar bermain-main gitu. Mungkin itu khawatirnya Ustaz. Nah, kalau kayak gitu kira-kira patokannya standarnya baiknya bagaimana Ustaz ya gitu. Oke, tentu tidak ada satupun yang menjamin keistiqomahan seseorang. Entah istiqomah dalam kebaikan atau istiqomah dalam keburukan. Awalnya buruk bisa jadi baik, awalnya baik bisa jadi buruk. Nah, artinya tidak ada patokan, ya, tidak ada satupun standar. Tapi ya minimal, kemudian kita mendapatkan rasa nyaman dan yakin atas apa yang dia lakukan. Misalnya, kok kayaknya betul ya memang. Ya, makanya kan kenapa butuh istikharah, kenapa butuh kemudian meminta saran kepada orang yang dipercaya, gitu. Yang kemudian dipercayalah intinya. Itu untuk kemudian ikut mempertimbangkan kira-kira orang ini beneran apa enggak, sodik apa enggak. Kalau masuk Islam tuh masuk Islamnya tuh beneran atau masuk Islam karena itu. Dan kira-kira kok perempuan ini tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi, tidak ada dominansi untuk mempengaruhi agamanya. Karena bisa jadi perempuan yang lebih dominan. Di dalam beberapa hal itu ya, beberapa pasangan tuh perempuan yang lebih dominan yang benar-benar bisa mengajak suaminya yang awam malah semakin kesini semakin baik. Itu yang bimbing adalah istrinya terus gitu. Yang kemudian mengarahkan, mengkondisikan. Kalau tidak punya kemampuan itu, ya berarti harus pastikan dia akan berubah dengan sendirinya. Kalau dia punya kemampuan itu, ya oke. Apakah dia termasuk yang punya potensi untuk ditarik apa enggak? Kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini satu sisi baik karena menjadikan orang masuk Islam. Meskipun mungkin awalnya Islamnya gara-gara disogok nikah gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada resiko. Ya tentu yang namanya dakwah itu begitu. Teman-teman datang ke orang-orang yang nggak benar itu pilihannya dua. Teman-teman mempengaruhi mereka atau teman-teman terpengaruhi oleh mereka. Kan gitu aja. Kan ada kemungkinan itu bagaimanapun gitu ya. Nah, maka dari awal kita harus punya bargaining position, harus punya sadar diri, sadar lawan, gitu. Kurang lebih kalau dianggap sebagai lawan ya. Kita mau masuk medan mana itu kita harus tahu kemampuan kita harus tahu kondisi medan. Kondisi medannya seperti itu, kemampuan saya seperti ini, oke, bisa, bismillah. Kondisi medan, wah itu terlalu curam, sedangkan persiapan saya cuma segini. Nah, jangan deh, gitu. Jadi ini nggak bisa ya, mungkin teman-teman punya ukuran sendiri untuk menentukan, oh ini beneran nih kayaknya. Ini minimal sholat 5 waktu, meninggalkan yang hukumnya haram, mabuk-mabukan misalnya, atau dulu minuman keras itu ya tipis-tipis lah gitu, ibaratnya duduk-duduk sama teman, ngobrol, chill gitu ya.
Karena memang mungkin menurut mereka belum haram, tapi sekarang udah komitmen betul nggak mau. Mungkin masih mau ngobrol sama orang-orang yang lagi pada mabok atau lagi pada minum-minum, tapi dia sudah nggak minum gitu misalnya. Terus sholat 5 waktu yang nggak pernah ketinggalan. Ya sholat sunnah ya kadang iya kadang enggak misalnya. Sebagai laki-laki tanggung jawab atau apa-apa. Ya kalau memang sudah yakin dan insya Allah akan semakin jadi lebih baik, monggo silakan. Gitu. Saya kira seperti itu. Dan tidak ada patokan yang jelas. Tidak ada patokan yang kemudian bisa dipegang ya. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan istiqrohkan. Kalau hasilnya kok iya, maka bismillah lanjut. Kalau memang enggak ya monggo silakan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena sekali lagi tidak ada patokan untuk istiqomah. Tidak ada jaminan seseorang akan istiqomah. Baik istiqomah dalam kebaikan, baik terus. Orang kalau baik pasti akan baik terus. Sebelum nikah baik, setelah nikah pasti baik. Belum tentu juga. Ya kan? Bisa jadi ketahuan aslinya setelah nikah kan itu. Wah, ternyata dia gini. Ternyata dia gini. Dan bisa jadi dia berubah setelah menikah itu bukan karena dia tidak istiqomah. Ya karena faktor orang terdekatnya. Siapa? Ya istrinya itu. Nah, istrinya membuat dia tidak menjadi sesoleh dulu lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, kan ya perlu evaluasi juga. Kurang lebih seperti itu. Sebagaimana tidak bisa juga kalau buruk ya berarti akan istiqomah buruk terus. Nggak ada jaminan itu. Ya maka lihat kira-kira potensi arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Kalau memang kok meskipun pelan-pelan tapi ke kanan Ustaz, bismillah. Tapi wah ini kok kayaknya cuman bohongan aja gini. Dia aslinya masih di kiri, dia ke kanan itu cuman apa namanya supaya saya mau nikahin dia aja. Tapi kalau enggak ya kalau bukan karena itu dia juga masih di kiri secara murni dan masih menampilkan kirinya gitu. Ya saya kira teman-teman lebih bisa apa namanya menilai ya memberikan standar gitu. Allah alam bisawab. Semoga menjawab ya. Kalau belum mungkin bisa dilanjutkan di kolom pertanyaan ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan ke Ustaz Akil. Kalau di luar bahasan boleh nggak Ustaz? Boleh silakan. Ya, apa nih Ustaz kemarin sempat baca-baca mengenai yang permintaan Fatimah kepada Rasulullah untuk diberikan budak untuk membantu Fatimah gitu di rumah. Karena Fatimah itu tangannya sudah kasar karena menggiling tepung. Nah, kan di disampaikan bahwa Rasul itu tidak mengabulkan permintaan Fatimah untuk diberikan budak, tapi diberikan amalan ya Ustaz ya, zikir ya. Nah, terus Ana berpikir kenapa ya tidak diberikan budak, padahal Rasul ketika berperang gitu ya, itu beberapa kali ya mendapatkan budak gitu Ustaz. Nah, terus kalau lihat di data di mana, apakah budak itu nggak boleh atau apakah istri lain itu nggak ada budak atau gimana gitu, itu Ana belum menemukan. Nah, terus Ana berpikir kenapa Rasul tidak memberikan mengabulkan permintaannya Fatimah. Pikirannya seperti seseorang yang sudah menikah gitu, tidak gimana ya, sebagai mertua jangan terlalu banyak memberikan kepada putrinya yang sudah menikah gitu saat, karena hal itu bisa mencederai kehormatan suaminya. Nah, di posisinya kan saat itu Ali kalau terkenalnya kondisinya kondisi ekonominya agak sulit Ustaz ya, sehingga tidak bisa menghadirkan misalkan pembantu yang Fatimah inginkan gitu Ustaz. Apakah ya pikir Ana seperti itu benar Ustaz ya? Ya, gini. Faktanya adalah seperti itu. Kemudian kalau alasannya Rasulullah apa, Allahu a'lam pastinya seperti apa. Tapi hikmahnya apa? Namanya hikmah kita bisa menggali masing-masing selama itu relevan dan baik. Sangat mungkin karena demikian. Artinya supaya laki-laki tidak merasa bahwasannya itu dia itu tidak dianggap kelaki-lakiannya. Karena laki-laki itu akan merasa dirinya laki-laki adalah ketika bisa menafkahi. Ketika kemudian berhasil membuat anak istrinya itu berlindung di belakang. Wah, itu tuh laki-laki betul itu. Itu laki-laki betul. Nah, diakui gitu. Itu laki-laki.
Sehingga kalau tiba-tiba kok sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki atau ditanggungjawabkan oleh laki-laki kok diambil alih sama orang lain. Potensi untuk merasa dicedera itu ada. Potensi untuk merasa dicedera itu ada. Maka apa yang disampaikan Musnah itu sangat mungkin dan sangat relevan gitu. Sangat mungkin karena laki-laki kalau tiba-tiba sebagian laki-laki mungkin dia senang juga ya istrinya dikasih udah nih dibeliin mobil sama bapak gitu misalnya, udah kita pakai ya mungkin laki-laki ada yang cocok lah gitu ya, meskipun ada gengsinya tapi ada senangnya, bisa jadi seperti itu. Tapi ya bisa jadi kemudian laki-laki yang agak-agak strict itu akan merasa emang kita nggak bisa, emang kamu tuh ini apa segala macam, ntar kamu tunggu, kamu sabar, aku akan beliin kamu, kan bisa jadi seperti itu juga. Mungkin salah satunya adalah karena itu, sehingga Rasulullah mengalihkan keinginan putrinya itu dengan, wis kamu pakai amalan ini saja, mana insya Allah akan dapat yang lebih daripada itu semuanya. Mungkin, tapi Allah alam juga saya nggak tahu pastinya seperti apa. Saya juga belum pernah baca terkait dengan hal itu dan hikmahnya apa, tapi sangat memungkinkan demikian karena hikmah itu tidak terbatas. Setiap orang bisa melihat satu hikmah yang berbeda dengan orang lain, dan kemudian dengan berjalannya waktu bisa jadi hikmah-hikmah itu, ternyata hikmahnya tidak hanya itu, tapi ada ini juga. Nah, baru ketahuan satu persatu gitu kan, secara berangsur-angsur bisa jadi. Sehingga ya tidak bisa disalahkan gitu ya. Meskipun juga tidak dikatakan bahwa itu adalah benar secara mutlak. Pokoknya faktanya demikian, hikmahnya apa? Itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Gitu. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukran kalau khair. Baik. Ya, turun Ustaz Akhil atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita cukupkan itu ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya Baik, ngaji yang cukup. Mangga, Ustaz. hari yang kelima. Diberikan Ngajar yang kelima berarti. Subuh, duha 1, duha 2, sore, terus malam. Agak lumayan capek juga ini. Dan besok insya Allah ada subuh. Ya, semoga sehat-sehat semuanya teman-teman. Jadi kita cukupkan saja ya. Semoga kita kita tetap istiqomah dan semoga tetap dapat ilmu yang manfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Tafsir ya berarti ya. Monggo nanti gampang lah biar saya sama Syauqi atau sama teman-teman yang beberapa saja, yang terbatas saja untuk kemudian mendiskusikan kira-kira apa misalnya. Tapi ya saya harapkan teman-teman tetap istiqomah ya untuk kemudian ngaji. Ya doakan saya juga tetap istiqomah untuk kemudian bisa ngaji bareng teman-teman, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang kemudian bisa membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita insya Allah. Dan semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ini dan kita diistiqomahkan sampai diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah insya Allah. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair.